Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai dampak pengaruh iptek dalam kehidupan sehari-hari di bidang bahan pokok dan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nina Sri Handayani Ahmad. Langsung saja pada materi pertama, yaitu dampak terhadap kebutuhan pokok. Yang pertama, sandan. Manusia menemukan cara memintal benang sehingga dihasilkan sehelai kain. Dan pada saat ini ditemukan mesin pintal modern yang dapat memproduksi kain dalam jumlah besar dan relatif singkat, serta dengan beragam variasi warna dan corak. Ada yang terbuat dari kapas, sutra, dan bahan kimia. Ada pula yang terbuat dari campuran batu bara dan minyak yang dipanaskan bersama udara dan air sehingga menghasilkan benang nilon. Kemudian yang kedua, pangan. Di bidang pangan, saat ini manusia mampu mendapatkan pangan lebih cepat dengan mempersingkat waktu panen, dapat membasmi hama penyerang tanaman dengan ditemukannya pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama dan penyakit yang merusak tanaman. Jenis dari pestisida diantaranya adalah insektisida atau pemasmi serangga, herbisida atau membasmi tumbuhan, dan fungisida atau pembunuh lumut. Kemudian yang ketiga, papan. Untuk memenuhi kebutuhan pemukiman, saat ini dijumpai gedung-gedung bertingkat, di mana untuk menahan beratnya dibuatlah pondasi yang kuat dari beton, dan untuk memperluas area yang bisa ditempati manusia, maka dibuatlah pulau-pulau buatan. Kemudian pada bagian B, dampak positif pengaruh iptek di bidang kebutuhan pokok. Yang pertama, ditemukannya bibit unggul dalam waktu singkat dapat diproduksi berlipat ganda. Kemudian yang kedua bagian B, digunakannya mekanisme pertanian untuk memungut hasil produksi sehingga hasilnya lebih besar bila dibandingkan dengan tenaga manusia. Bagian C, diterapkannya cara pemupukan yang tepat serta digunakannya bakteri yang sanggup memperkuat akar tanaman dengan mengambil zat hara dengan lebih baik sehingga bertambah banyak. Kemudian, bagian D, menolong manusia dalam pengadaan sandang dengan adanya mesin tekstil sehingga mempercepat proses pembuatan pakaian. Ke bagian E, telah ditemukannya serta serat sintesis baik yang terbuat dari pokok-pokok kayu yang diproses secara kimiawi menjadi benang atau rayon, maupun dari bahan galian seperti hasil sulingan batu bara dan minyak bumi yang dapat diproses menjadi serat-serat sintesis seperti polister, polipropilin, polietilin, dan lain-lain. Kemudian bagian F, dengan menerapkan teknologi maju, manusia mampu membangun rumah dan gedung-gedung pencakar langit. Orang tidak lagi menggunakan tangga, tetapi cukup dengan menekan tombol dan dalam beberapa detik saja orang sudah sampai di lantai yang dituju. Kemudian materi bagian C, dampak negatif pengaruh iptek di bidang politik kebutuhan pokok. Yang pertama, bahan-bahan yang berupa polimer sintesis yang dalam sehari dinamakan plastik. Kalau menjadi sampah dapat dihancurkan oleh bakteri-bakteri pembusuk. Kemudian bagian B, sampah plastik. Kalau dibakar menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Namun jika tidak dibakar dapat mencemarkan tanaman sehingga mengurangi kesuburan tanah. Bagian C, petuk pemakaian pestisida ternyata tidak saja dapat memberantas hama tanaman, tetapi juga dapat membunuh hewan ternak, dapat meracuni hasil panen, dan bahkan meracuni manusia sendiri. Kemudian bagian D, dengan peralatan modern, orang dengan sangat mudah membabat hutan untuk membangun rumah, gedung, dan sebagainya untuk perabotan yang lain. Akibat hutan menjadi gundul dan jika terjadi banjir, erosi, pendangkalan sungai, kematian sumber air, hilangnya kesuburan tanah yang akhirnya menyengsarakan manusia sendiri. Kemudian yang bagian E, dengan diterapkan
teknologi modern tenaga manusia banyak yang tidak terpakai sehingga banyak terjadi pengangguran. Sebagai akibat dari pengangguran ini timbul kejahatan di mana-mana. Kemudian bagian D, dampak terhadap peningkatan kesehatan. Nah, pada saat ini ketika ada orang yang organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi, maka upaya cangkok mata, cangkok hati, cangkok ginjal bukan lagi hal yang aneh. Bahkan sedang dilakukan pembuatan organ buatan, yaitu alat buatan manusia yang dapat ditanam di dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Bahkan penggunaan perunut radioaktif untuk mendeteksi tempat-tempat yang sakit sudah diketahui secara umum dampak terhadap peningkatan kesehatan. Di antaranya yang pertama, meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran. Kedua, meningkatkan teknologi obat-obatan. Ketiga, memberantas penyakit menular. Dan yang terakhir, membantu timbulnya penyakit tertentu. Kemudian, dampak positif dan negatif pengaruh iptek di bidang peningkatan kesehatan. Nah, di sini terbagi menjadi 6 dampak positif iptek terhadap peningkatan kesehatan. Nah, di antaranya, yang pertama, banyak diciptakan aplikasi konsultasi kesehatan. Kedua, mempersingkat waktu tunggu bagi pasien. Ketiga, penemuan aplikasi pengontrol pola hidup sehat. Keempat, status kesehatan masyarakat meningkat. Kelima, pekerjaan tenaga medis menjadi lebih terstruktur. Dan yang terakhir, penyimpanan data yang mudah dan terjamin. Kemudian, di sini juga terdapat 4 dampak negatifnya. Yang pertama, maraknya penyakit kanker. Kedua, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Dan yang ketiga, kecanduan dan ketergantungan banyaknya informasi. Dan terakhir, banyaknya informasi hoaks. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya presentasikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.